Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya, Mon di channel Momon Pajak. Pada kesempatan kali ini, kita akan mencoba membuat pembelian dan pembubuhan Emetra ya. Jadi kemarin kita sudah membuat video bagaimana kita melakukan verifikasi, ya registrasi di akun Emetra agar kita bisa melakukan pembubuhan Emetra secara langsung di dokumen elektronik seperti itu. Oke, di video kali ini kita akan coba melakukan pembelian dan pembubuhan e-Metrai pada dokumen e-Metrai. Baik, setelah kemarin kita melakukan registrasi dan berhasil ya, maka kita akan diminta untuk melakukan login dengan memasukkan email. Kemudian, ya sebelumnya kita harus login dulu ya di e-Metrai ID ya, tentu saja. Kemudian kita masuk dengan email yang sudah kita daftarkan, kemudian kita masukkan password, masukkan captcha, dan kita klik login. Oke, setelah itu kita login, kemudian nanti di sini kita akan terdaftar ya, akun kita ini sudah ada namanya, dan kita lakukan pembelian. Jadi kita pertama sekali sebelum melakukan pembubuhan, kita harus melakukan pembelian e-meterainya. Jadi di sini klik saja pembelian. Kemudian ya ada dua langkah ya. Tahap pertama pembelian, kemudian tahap kedua kita harus melakukan pembayaran. Jadi pertama kali kita akan memilih berapa jumlah Emetra yang akan kita beli. Kemudian kalau misalnya cuma satu ya kita klik saja satu. Kemudian nanti di sini ada beberapa informasi terkait dengan pembayaran yang harus kita lakukan. Jadi untuk melakukan pembelian ini kita dapat melakukan pembayaran dengan berbagai macam eh, cara pembayaran. Salah satunya dengan melakukan pembayaran melalui bank, transfer bank. Di contoh saja kita misalnya hanya membeli satu metrai, kemudian kita pilih satu, kemudian di sini ada biayanya ya. Jadi masing-masing bank mungkin berbeda dalam pembayaran atau biaya administrasi pembayarannya. Jadi saya di sini mencoba dengan melakukan pembelian dari Mandiri ya, Bank Mandiri. Kemudian di sini kita lihat ada total pembayarannya. Setelah kita yakin akan melakukan pembelian, kita lakukan pembayaran. Nah, ketika kita akan melakukan pembayaran, akan muncul kode virtual ya, kode virtual akun kita untuk melakukan pembayaran tersebut. Jadi, cara pembayarannya ada tiga di sini melalui ATM Mandiri, atau bisa juga dengan Livin by Mandiri, mobile banking atau internet banking Mandiri. Kita pilih salah satu yang menurut kita lebih nyaman atau lebih mudah. Kalau di sini saya coba melakukan pembelian melalui pembayarannya melalui Mandiri ya, mobile banking. Oke, kita selesaikan saja. Nanti kita masuk ke ini. Kalau kita bisa, kalau ingin kita melihat masing-masing ya, masing-masing dari cara pembayaran tadi. Kalau kita ingin memilih ATM Mandiri, ya kita lihat saja cara pembayarannya seperti ini. Kemudian kalau kita ingin melakukan pembayaran melalui mobile banking juga ada cara-caranya. Dan terakhir kalau kita ingin melakukan pembayaran melalui internet banking, ini juga ada cara-caranya. Nah, saya memilih untuk menggunakan eh, mobile banking ya, Living by Mandiri. Kemudian kalau kita sudah berhasil nanti ya kita lakukan pembayaran di mobile banking kita, pilih saja sesuai cara-cara pembayaran di sini. Sudah selesai ya sampai berhasil. Kemudian nanti kita login kembali ya, login kembali di eh, web eMetriko ID ini. Berarti sudah kita lakukan pembelian, sudah dibayar, sudah selesai. Nah, sekarang kita akan melakukan pembubuhan. Melakukan pembubuhan di dokumen elektronik ya. Di dokumen elektronik. Kita klik saja pembubuhan. Oke, nah ini yang paling penting yang mungkin harus kita perhatikan ya. Bagaimana cara melakukan pembubuhan emetrai di dokumen kita. Yang pertama adalah kita mengupload ya. Mengupload ini adalah bagian pertama. Klik tombol upload, ini adalah bagian tombol uploadnya, atau pilih dokumen yang ingin dibubuhkan dan pastikan file tersebut memiliki format PDF ya. Jadi dia hanya bisa dibubuhkan dalam format PDF. Jadi kalau format lain, misalnya Word atau Excel itu tidak bisa. Jadi kalau
masih dalam format yang lain ya harus dibuat PDF terlebih dahulu. Kemudian nanti setelah kita upload ya, akan kita diminta untuk memilih posisi e-metra yang akan kita bubuhkan tersebut. Jadi pilih halaman yang dimana akan kita bubuhkan e-metrai dan posisinya dengan menggeser ya. Jadi kita tarik saja ekor e-metrai yang sudah kita beli tersebut yang ada di layar di posisi yang kita ingin taruh e-metrainya. Nanti akan coba kita lihat. Kemudian langkah ketiga adalah kita mengisi PIN ya. Jadi ini tentu saja untuk menjaga eh, private atau kerahasiaan untuk penggunaan M-Try ini betul-betul digunakan oleh oleh orang yang berhak untuk menggunakan M-Try ini. Jadi masukkan 6 digit. Jadi kalau di awal nanti kita akan diminta untuk membuat PIN terlebih dahulu. Nah, setelah itu mungkin untuk eh, pembubuhan berikutnya kita hanya diminta untuk memasukkan PIN. Jadi ini PIN ini ya hanya kita sendiri yang tahu dan tidak boleh diberitahukan kepada yang lain. Oke, kemudian kita bubuhkan ya, kita klik submit ketika posisi e-Petrai itu sudah pas, di mana tempat yang ingin kita tempelkan Petrai, klik tombol submit untuk membuat e-Petrai, dan terakhir adalah download ya. Download artinya ya e-Petrai yang sudah kita bubuhkan tersebut, kita ingin unduh ya, unduh untuk kita gunakan sebagaimana mestinya. Download kembali file kita di di menu apa riwayat pembubuhan ya. Nanti kita lihat. Oke, jadi ini tahap pertama adalah upload. Jadi tanggal dokumen kita isikan kalau memang kita ingin memasukkan tanggalnya, jika tidak dikosongkan saja, sama juga nomor dokumennya juga kalau ingin dimasukkan kita isikan, tapi kalau tidak kita kosongkan saja. Nah, yang paling penting adalah kita upload dokumen yang kita ingin bubuhkan e-metrainya. Oke, itu sudah dalam proses selanjutnya yaitu eh, apa namanya dokumen ya, dokumen yang sudah muncul. Nah, ini kita perhatikan teman-teman. Jadi di sini ada bukti Emetra yang bisa kita geser-geser ya. Jadi kita pilih halaman yang sesuai yang ingin kita unduh, yang kita ingin tempelkan Emetra, kita geser pada posisi yang pas. Oke, kita tempelkan saja di sini dan kita pilih submit ya. Kita udah yakin. Jadi di sini kan ada informasi atau pernyataan, pertanyaan apakah kita yakin ingin membuka Emetra di sana. Oke, kita pilih ya. Nah, untuk pertama kali kita diminta untuk membuat PIN. Jadi masukkan PIN kita, kemudian kita juga diminta untuk konfirmasi. Jadi PIN ini diminta setiap kita akan melakukan pembuatan MTRA. Jadi kalau pertama ya hanya dilakukan pembuatan, selanjutnya nanti akan diminta untuk memasukkan PIN saja. Sudah kita buat, kita pilih lanjutkan. Oke, ini kita diminta untuk masukkan PIN tadi. PIN yang sudah kita buat bla 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 bla. Oke, kita lanjutkan saja. Nah, ternyata di sini ada konfirmasi ya. Kalau seandainya kita lupa PIN, di sini ada cara untuk melakukan apa namanya registrasi PIN kembali. Kita klik lanjutkan. Nah, setelah kita klik lanjutkan, maka pembuatan nomor seri e-metra itu eh, akan berjalan ya, karena ini kan secara elektronik dan secara resmi e-metra itu betul-betul menghasilkan nilai yang memang mengandung nilai ya, istilahnya Metra itu memang betul-betul asli. Di pembuatan nomor seri, kita tunggu saja prosesnya sampai selesai. Ini mungkin perlu beberapa waktu ya, karena dia harus memunculkan nomor seri dari Metra tersebut. Kalau sudah selesai, nanti akan ada keterangan unduh file yang telah dibubuhi Metra. Jadi file dokumen tadi sudah selesai nih. Jadi kita dapat melakukan kirim ulang email atau mengunduh kembali file kita yang sudah kita buat tadi pada riwayat pembubuhan. Jadi file ini itu tidak selamanya ya kita harus simpan kembali di file kita tersendiri karena dia akan terhapus secara otomatis setelah 40 jam, 48 jam maksudnya. Oke, jadi di sini nih ada apa namanya? Ada waktu proses berjalannya pengunduhan ya sampai dengan selesai. Nanti kalau sudah selesai dia akan muncul di dalam riwayat pembubuhan meterai kita. Jika sudah selesai, kita tutup saja. Hanya kita diminta masuk ke riwayat pembubuhan untuk melihat dokumen yang sudah dibubuhi emeterai tersebut. Kita klik di sini di beranda, kemudian pilih riwayat di sini ya di login akun kita, riwayat pembubuhan.
Nah, ini teman-teman. Jadi di sini adalah riwayat pembubuhan emetra yang sudah kita lakukan, yang berhasil kita lakukan. File yang dapat diunduh atau dibubuhkan ulang adalah file 48 jam terakhir setelah melakukan pembubuhan emetra. Jadi selama 2 hari ya lebih kurang pembubuhan emetra ini bisa kita lihat di riwayat pembubuhan. Ini setelah itu dia akan otomatis hilang. Jadi segera kita unduh dan kita simpan. Jadi ada nama keterangannya, nama file kita, kemudian jenis filenya, surat keterangan, kemudian nomor dokumen ya ini alamat email, tanggal dokumen yang tadi karena kita tidak isi ya. Kemudian nomor seri, nah ini yang teman-teman harus perhatikan. Jadi ini nomor seri yang keluar dari proses pembubuhan emetra ini. Jadi ini adalah nomor seri yang valid ya. Artinya nomor seri ini nanti kita bisa verifikasi untuk memastikan bahwa emetra yang kita tempelkan itu betul-betul adalah emetra yang asli dan waktunya kapan kita lakukan pengunduhannya, pembubuhannya, statusnya berhasil. Ini tersedia proses riwayat pembubuhannya yang ada di akun emetra kita. Oke, kita lihat file. Oke, ini teman-teman. Ini adalah file yang sudah berhasil kita kita tempelkan emetrainya. Jadi dia sudah bergabung ya istilahnya dengan dokumen emetrai kita dan ada tampilan emetrai di sini. Jadi ini menunjukkan bahwa kita sudah berhasil membubuhkan emetrai dalam dokumen emetrai kita. Oke, itu saja teman-teman sekalian bagaimana melakukan pembelian ya, melakukan pembelian dan melakukan pembubuhan di emetrai. Terima kasih atas perhatiannya sudah menyaksikan video kami dan jangan lupa untuk like, subscribe, share dan komen di channel ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.